Ibu Profesional mensosialisasikan Yayasan Ibu Profesional dan mengirimkan 34 delegasi peserta dari 34 provinsi dalam penguatan jaringan komunikasi provinsi di Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Mei tahun 2024. Bukan sekali kami memiliki kerjasama ya, sehingga ini adalah kesempatan yang sangat langka ketika kami dihadirkan sebagai komunitas yang memang di luar dari lingkaran Bapak Ibu semua. Jadi kehadiran kami sebenarnya adalah banyak belajar dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di lapangan. Perkenalkan, kami dari Ibu Profesional, kami adalah komunitas perempuan. Karena kami menyadari menjadi ibu itu tidak ada sekolahnya, menjadi orang tua itu adalah pembelajar sepanjang hayat, dan ibu adalah madrasah utama dan pertama dari dalam rumahnya. Yang kami percaya bahwa peradaban bangsa kita di masa depan itu terletak dari kualitas seorang ibu. Member kami hanya baru 40.000 Pak, sehingga kalau melihat populasi di Indonesia rasanya belum cukup signifikan untuk kami bisa bergerak bersama. Tapi harapan kami dengan hadir di forum-forum seperti ini dan Bapak Ibu menerima kami sebagai sebuah komunitas perempuan, ibu, dan berproses untuk menjadi lebih baik, maka kami sangat berharap bahwa ini menjadi satu kolaborasi asyik nantinya, bukan hanya kolaborasi yang asyik ya kan? Iya betul Mbak. Kolaborasi asyik yang bisa saling bersinergi ya, dan menempatkan kita sama-sama dalam kesetaraan. Apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa menjadi aset di Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat di komunitas kami. Saat ini Ibu Profesional tersebar di 65 dan memiliki yang tadi saya sampaikan ada 40.000 perempuan tergabung di Ibu Profesional dengan usia mulai dari 18 hingga 45. Ini secara persentase terbesarnya Mbak. Tapi sebenarnya ada yang anak SMP pun sudah bergabung di Ibu Profesional. Lalu ada yang bergerak ya, untuk join. Mungkin sudah aware Mbak. Karena menjadi ibu itu ternyata tantangannya lumayan besar. Lihat dari ibunya ya seperti apa ya. Dan banyak yang sudah uti-uti atau yang sudah menjadi nenek pun mereka masih bergabung. Jadi ada usia 65, 70 mereka yang mau bergabung. Monggo kita berbuka sekali dengan saat ini kami juga ada di 65, 38 provinsi di Indonesia sudah ada penyebarannya, dan 10 negara yang merupakan perempuan-perempuan diaspora yang ada di 10 negara Asia dan Asia. Sehingga kalau melihat penyebaran kami, sepertinya kami bisa masuk di jaringan komunikasi Bapak Ibu semua yang memang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari tangan dong, Ibu Profesional. Betul-betul terlihat profesional ya. Insya Allah seperti itu. Lah, apa lagi yang kami kerjakan saat ini? Sebenarnya di Ibu Profesional untuk para anggotanya kami memberikan pelatihan, lalu juga pendampingan untuk bagaimana ada 12 materi dasar menjadi ibu, menjadi istri, menjadi perempuan yang produktif, dan menjadi perempuan yang bisa berdampak dengan masyarakat. Ini ada tahapannya yang kami buat per jenjang, dan ibu-ibu bebas untuk mengikutinya. Jadi sehingga kalau ditanya kita apa? Kita non-profit Pak. Bapak Ibu kami non-profit. Kami betul-betul mengelola apa yang kami miliki. Ya, berusaha untuk seprofesional mungkin. Karena menjadi ibu hanya sekali ya Pak. Kami menjadi ibu itu kesempatan sekali seumur hidup. Manfaatkan sebaik mungkin dan jadikan itu adalah legasi kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Mendengarnya terharu loh, saya sebagai ibu kayak merasa tersanjung. Itu saja kayaknya. Baik, terima kasih. Ini yang jadi pertanyaan, kenapa Bapak Profesional? Oke, yang pertama seperti itu. Yang kedua, mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Profesional komunitasnya. Saya kaget bahwa ketika ada di forum ini ada Ibu Profesional. Iya, saya kaget kok kenapa ada Ibu Profesional ya? Berarti saya bertanya itu profesional dalam kaitannya sebagai ibu atau sebagai istri? Saya tak tahu. Bapak mau curhat ya Pak?
Artinya kalau memang ada komunitas seperti itu, hanya saja mungkin di daerah Indonesia Timur nggak terbaca, kan? Nggak terbaca, nggak kelihatan eksistensinya. Nanti mungkin harus disampaikan supaya kalau bisa nanti istri saya masukkan juga kan. Intinya sebenarnya Bapak mau datangin istri ya Pak? Ya ada loh Pak. Pakai-pakainya di sini. Saya kena pengantar aja. Lalu yang intinya adalah bicara terkait dengan jaringan komunikasi yang ada sekarang ini, apa peran dari kita PSI PDM 07? Dari awal kita tidak dilibatkan, karena peran kita ini pada jaringan komunikasi provinsi yang akan dibangun ini, peran kita seperti apa? Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya coba menanggapi tentang kata profesional, karena profesional ini banyak sekali diartikan hal-hal yang berbau materi, ya. Jabatan profesional berarti ada gajinya gitu. Padahal menjadi ibu dan istri ya, jadi ada jenjang karirnya gitu ya Pak profesional. Menjadi ibu dan istri memang tidak secara materi kita bergaji gitu ya Pak. Gaji kita tapi sama yang di atas itu. Karena ini balik lagi ke pertanggungjawaban kita ketika Tuhan menghadirkan generasi gitu ya di kita, anak gitu. Ataupun yang belum punya anak pun sebenarnya punya tanggung jawab yang sama ketika menjadi istri gitu. Karena boleh jadi dia menjadi agen perubahan di lingkungannya, di lingkungan terkecil dengan pasangannya sendiri. Tidak perlu keluar dulu gitu. Jadi kami tuh berpikir bahwa apa sih yang bisa dikerjakan perempuan dari dalam rumahnya? Ya dia harus menjadi agen perubahan untuk keluarga terkecilnya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Sehingga profesional ini kami luaskan maknanya menjadi ibu profesional yang artinya sudah pasti istri pun akan masuk ke sana Pak. Demikian sekiranya. Nanti Bapak kalau misalkan tentang Indonesia Timur, nanti sudah ada perwakilan provinsi kami yang hadir saat ini. Mungkin nanti saya minta tolong dari teman-teman delegasi untuk mendekati Pak Moses. Karena orang akan jadi Bapak profesional dan cikal bakal mungkin komunitas Bapak profesional akan hadir. Fungsi integrator ini adalah kami menjadikan komponen-komponen ini mengatur jalannya koordinasi dan juga informasi yang ada di profesional, sehingga menurut kami ini sangat efektif untuk saat ini karena melihat keberagaman dari member kami yang letak jumlah demografisnya juga sangat beragam gitu ya, dan juga dengan jumlah member yang punya basic pengetahuan keilmuan yang berbeda pun ini sangat efektif untuk kami. Lalu apa yang kami gunakan? Tentu yang kemarin disampaikan di hari sebelumnya, WhatsApp ada, Instagram kami punya, Telegram juga ada, dan YouTube ada. Nah, kanal-kanal ini kami manfaatkan untuk memproduksi berita baik tentang perempuan. Bahwa saat ini kita banyak dibanjiri oleh berita-berita buruk seperti kemarin kriminalisasi atau mungkin kekerasan pada perempuan gitu, sehingga kami merasa perlu mengimbangi informasi-informasi tersebut dengan berita-berita baik yang kami produksi dari ibu profesional. Nah, berita baik ini harapan kami adalah ya itu tadi, karena kerja pemerintah juga saya rasa kita perlu saling mensupport ya. Apa yang bisa kami jalankan di profesional, maka itu kami ambil peran. Nah, proses ini terus berjalan dan saya rasa banyak sekali yang nantinya bisa kita lihat bahwa ini bisa kolaborasi. Lain itu di profesional apa lagi? Kami juga membuat leveling untuk informasi dan koordinasi, di mana setiap leader itu akan bertanggung jawab dengan tim di bawahnya. Program inovasi pun seperti apa? Program inovasi ini untuk keluar, untuk menjangkau para non-member ibu profesional. Jadi kami membuka untuk masyarakat luas untuk mengenal dan mencicipi program-program inovasi dari ibu profesional yang merupakan ini program berdampak untuk masyarakat. Terima kasih Bapak kami. Ini betul.